Pemirsa, sebuah rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru berubah menjadi ruang teror bagi sepasang lansia di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Tengah malam saat keduanya terlelap, komplotan rampok masuk, membungkam, mengikat, dan menganiaya korban. Malam itu bukan hanya harta yang dirampas, tapi juga rasa aman. Inilah AI Investigasi. Cileungsi, Bogor. Malam telah larut. Di sebuah rumah sederhana, sepasang lansia beristirahat tanpa pernah menyangka beberapa jam kemudian rumah itu akan berubah menjadi tempat penyiksaan. Menurut penyelidikan, rumah korban telah diincar sejak sehari sebelumnya. Komplotan ini diduga lebih dulu mengamati situasi, memastikan lingkungan sepi, lalu memilih target yang dianggap lemah secara fisik. Sekitar pukul 1 dini hari, para pelaku bergerak. Mereka masuk ke rumah saat korban tertidur lelap. Dalam hitungan detik, rumah yang tenang berubah menjadi arena teror. Pasangan lansia itu disergap di kamar tidur, tangan mereka diikat, mulut dibungkam. Saat korban mencoba melawan, kekerasan justru meningkat. Akibat penganiayaan itu, korban mengalami luka serius. Gigi patah, tubuh memar. Bahkan salah satu korban dilaporkan mengalami gangguan pendengaran setelah dipukul berkali-kali. Setelah korban tak berdaya, komplotan leluasa menguras isi rumah. Uang tunai puluhan juta rupiah, dokumen penting, mobil Toyota Avanza, dan motor Honda Vario dibawa kabur. Perampokan itu tidak berhenti pada kehilangan harta. Korban menanggung luka fisik dan trauma psikologis mendalam. Rumah yang semula menjadi tempat berlindung mendadak berubah menjadi pengingat akan malam paling menakutkan. Dari hasil penyelidikan polisi, kasus ini tidak berhenti sebagai satu aksi perampokan rumah biasa. Komplotan ini diduga bergerak dengan pola terencana, mengintai korban, memilih rumah yang dianggap lemah, lalu menyerang pada dini hari. Yang mengejutkan, polisi menyebut para pelaku telah beraksi di sekitar 50 TKP di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Laporan masuk ke polisi pada pagi hari setelah kejadian. Petugas mendatangi lokasi, melakukan olah TKP, memeriksa korban, dan menelusuri keterangan para saksi. Dari sinilah potongan jejak komplotan mulai terbaca. Polisi menduga pelaku bukan perampok biasa. Mereka disebut sebagai komplotan spesialis perampokan rumah dengan pola menyerang korban rentan pada dini hari. Dari pemeriksaan, polisi menemukan indikasi kelompok ini telah beraksi di sekitar 50 tempat. Pengejaran terhadap komplotan ini tak mudah. Salah satu pelaku utama disebut licin dan jarang keluar rumah. Untuk menebus pertahanan itu, polisi menggunakan strategi penyamaran agar pelaku tidak curiga. Satu persatu pelaku mulai tertangkap. Pelaku berinisial E lebih dulu diamankan. Polisi lalu memburu M yang diduga sebagai otak komplotan. Jejak pergerakan mereka ditelusuri lintas wilayah hingga penangkapan berhasil dilakukan. Dari hasil pemeriksaan, M diduga memimpin aksi, termasuk mengatur serangan, melumpuhkan korban, dan mengendalikan jalannya perampokan. Sementara pelaku lain berperan membantu penganiayaan, penguasaan barang rampasan, dan pelarian. Polisi mengungkap hasil kejahatan komplotan ini diduga tidak hanya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Uang rampokan disebut diputar menjadi aset seperti villa, kebun, dan tanah. Hingga pengungkapan kasus dilakukan, 3 pelaku telah diamankan. Namun perburuan belum selesai. Masih ada pelaku lain yang masuk daftar pencarian orang. Artinya, ancaman dari jaringan ini belum sepenuhnya berakhir. Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa pelaku kejahatan selalu mencari celah,
terutama pada mereka yang dianggap paling lemah.